Data tahap perencanaan. Data tahap perencanaan. Di data tahap perencanaan itu nanti akan bersimbol warna merah dan tanda peringatan di sini. Berarti itu adalah perintah untuk TPN menginput data tahap perencanaan tersebut. Kita isi di data tahap perencanaan itu ada survei lokasi. Nah, survei lokasi ini, tanggal pelaksanaan survei lokasi ini tanggal berapa? Kemudian upload survei lokasi diinput di sini dalam bentuk file PNG JPEG, maksimal ukurannya itu 500 KB. Kemudian kita upload, kemudian next ke musyawarah desa 2. Di musyawarah desa 2 ini tanggal pelaksanaannya tanggal berapa? Jumlah peserta laki-lakinya berapa? Perempuannya berapa? Jumlah total pesertanya, totalnya berapa? Dan jumlah lansianya berapa? Kita upload foto musyawarah desa 2 dalam format file PNG, JPEG, dan ukuran file 500 KB maksimalnya. Nah, ini fotonya itu harus berkoordinat, jadi tidak boleh non-koordinat, harus berkoordinat. Dan jangan lupa ya, untuk memperhatikan tanggal-tanggal pelaksanaannya. Jadi survei dulu, baru musyawarah desa 2, tidak boleh kelewat. Mau musyawarah desa 2, nggak bisa. Kita harus survei dulu, menentukan lokasinya. Lokasi mana yang tepat untuk dibangun, makanya kita musyawarahkan. Oh, lokasi A, ternyata ini sawahnya banyak, kriterianya itu sesuai dengan yang ada di juknis atau petunjuk teknisnya itu. Apabila tidak sesuai ya kita tidak boleh menerima itu, menolak. Jadi musyawarah desanya di musyawarah desa tersebut gitu. Nah, kemudian proses rencana kerja. Rencana kerja ini tanggal pengajuannya tanggal berapa, tanggal persetujuannya tanggal berapa. Kemudian diinput, setelah diinput kita lihat lagi dari awal sampai akhir. Kalau sudah oke, terisi semua, maka kita klik simpan. Sentuh tombol simpan apabila semua isian data telah terisi. Kalau sudah terisi, nanti ikonnya warnanya kuning dengan tanda tanya. Nah, kalau sudah di ACC oleh KMB akan berwarna hijau. Kemudian di tahap berikutnya, di tahap pelaksanaan akan berwarna merah. Ini berarti tandanya harus di input. Oke. Di data tahap perencanaan clear. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung komen di bawah ini. Oke. Data tahap pelaksanaan. Di data tahap pelaksanaan tadi apabila perencanaan sudah berwarna hijau, kita lanjut ke data tahap pelaksanaan. Nah, di data tahap pelaksanaan ini ada perjanjian kerjasama. Nah, nomor fakta integritasnya isi apabila ada. Apabila tidak ada ya di strip aja. Kemudian tanggal integritasnya tanggal berapa di input, kemudian nomor PKS-nya berapa di input, tanggal kontrak kerjanya berapa, perjanjiannya, dan anggaran atau nilai PKS-nya berapa juta gitu. Kemudian lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan ini ada nama saluran tersiernya apa, bila tidak ada diisi strip ya. Kemudian nama petanya apa, apabila ada diisi, kalau tidak ada diisi strip. Luas peta ini berapa hektar yang ada di sana yang dibangun di lokasi itu. Kalau 35 hektar ya diisi kita 35 hektar. Kemudian titik koordinat. Titik koordinat latitudenya berapa, longitudenya berapa. Ini tidak bisa menggunakan formatnya desimal degree ya, DD. Jadi tidak bisa menggunakan yang lainnya. Kita menggunakan decimal degree dan penggunaan tanda baca koma tidak bisa terbaca. Jadi harus menggunakan titik. Koma diganti dengan titik. Walaupun di foto itu kan decimal degree itu koma ya.
cuman kita isi titik, koma diganti titik, tidak boleh menggunakan koma karena masih belum bisa membaca tanda baca koma. Oke. Jenis kegiatan. Nah, bangunan utama, pilih jenis bangunan utama dan isikan jumlahnya. Bangunan utama itu ada apa aja sih? Ada bendung sama pengambilan bebas. Kayak gimana sih bendung sama pengambilan bebas? Kita next video aja ya. Kemudian bangunan pelengkap. Pilih ini bangunan pelengkapnya ada apa aja. Nah, bangunan pelengkap itu ada bangunan bagi sadap, kemudian bangunan bagi, bangunan sadap, talang, sipon, gorong-gorong, bangunan terjun, got miring, pelimpah. Nah, bangunan pengurus, drain inlet, jembatan orang, tangga mandi cuci, tempat mandi ternak. Ini namanya bangunan pelengkap. Kemudian bangunan lain, kalau ada kita add aja. Nah, bangunan lain itu ada box tersier, box quarter, pintu air, jalan inspeksi, tanggul saluran atau TPT, kemudian papan informasi. Kemudian ada tempat istirahat atau sholat dan pelayanan. Nah, ini macam-macam bangunan. Kalau bangunannya kalau memang ada di sana ya kita add aja seperti gambar yang di samping ini. Oh, ada bangunan sadapnya. Oh, ternyata ada gorong-gorong, kita add aja. Box tersier, oh ada, kita add aja. Nanti gimana sih bendungan, gimana sih pengambilan bebas, dan bangunan sadap itu seperti apa, talang, sipon, dan lain sebagainya itu seperti apa. Nanti kita next video aja, saya kasih contohnya bagiannya bendungannya di mana, pengambilan bebasnya dan sebagainya di mana. Nanti perlu lagi ya. Kalau perlu informasi itu jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah ini menanyakan bangunan-bangunan pelengkap bagaimana, bangunan utama gimana, dan bangunan lain seperti apa. Oke, kita kembali lagi ke topik. Hati-hati, kesalahan yang sering terjadi di aplikasi sebelumnya yaitu TPM salah mengisi bangunan utama berupa jenis saluran yang dibangun beserta panjangnya. Kan itu bukan itu kan namanya bangunan tersier, bukan bangunan utama gitu. Mungkin yang dipikirkan adalah bangunan utama, bangunan yang utama yang diprioritaskan dia kan. Oke. Ini isian data tahap pelaksanaan. Nah, panjang saluran induknya panjangnya berapa? Panjang saluran sekundernya berapa? Kemudian tanah berapa? Kita kan tidak membahas tentang sekunder, induk, melainkan kita tersier. Jadi yang kita input adalah panjang saluran tersier pasangan batu beton. Yang lainnya diisi nol semua. Diisi nol semua ya. Tidak boleh diisi. Kan kita ke panjang tersier, bukan panjang sekunder maupun induk. Dan bukan saluran pembuang. Tuh, yang lain diisi nol, kita fokus ke panjang saluran tersier. Ini pasangan ya, namanya pasangan terus pasang gitu. Kemudian hati-hati, kesalahan yang sering terjadi di aplikasi sebelumnya, semua kolom jenis saluran induk dan sekunder dan tersier diisi sekaligus dengan nilai yang tidak wajar. Tidak mungkin. Jadi KMB harus cek jenis dan panjang saluran yang sebenarnya dikerjakan, apakah di saluran induk atau sekunder atau tersier. Catatan, tanah bukan galian di catatan saluran tanah itu bukan galian dari pekerjaan pasangan ya, bukan, melainkan ya panjang saluran tersier. Nanti saya kasih contohnya seperti apa. Oke. Kemudian manfaat pelaksanaan P33 ini ada manfaatnya, ada jumlah petani penerima manfaat berapa kakak, luas layanan semula berapa hektar, rencana menjadinya berapa hektar. Untuk indeks pertanaman semula, indeks pertanaman rencana menjadi ini kita isi 0 saja karena kita tidak ke sini. Kemudian produktivitas padi semula dan produktivitas padi rencana kita isi 0 juga karena kita tidak di sini. Dan perhatikan cukup diinput nominalnya saja tanpa satuan, kakak, hektar, dan lain sebagainya. Jadi kita langsung angkanya saja. Untuk target tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja. Nah, untuk target tenaga kerja ini berapa?
HOK gitu. Kemudian alokasi dananya berapa targetnya. Kemudian jumlah realisasi penyerapan tenaga kerja berapa orang. Kemudian jumlah realisasi penyerapan tenaga kerja perempuan berapa orang. Totalnya terisi otomatis antara penjumlahan laki-laki dan perempuan. Kemudian jumlah lansianya berapa. Ini dari total keseluruhan berapa orang ya lansianya. Kemudian realisasi HOK-nya berapa. Ini enggak sesuai. Kalau target itu kan kita samakan dengan rencana yang ada di RAP. Kalau realisasi ya realisasinya berapa HOK. Jangan sampai realisasinya itu melebihi HOK yang kita targetkan, karena kalau melebihi itu nanti kan merubah panjang, merubah dan sebagainya. Kemudian rata hari kerjanya berapa, terisi otomatis. Kemudian total realisasi upah berapa dan rata upahnya berapa, ini otomatis terisi. Dan hati-hati, sering terbalik isian antara jumlah tenaga kerja berapa orang dan HOK. Jadi kalau ditanyakan orang ya orang, berapa orang yang ada di sana pekerjanya itu. Kalau HOK diisi berapa HOK-nya yang ratusan itu. Kemudian KMB harus cek dan koreksi jika isian data tidak wajar. Jika nilai rata upah muncul tidak wajar, terlalu tinggi, berarti ada kesalahan antara jumlah tenaga kerja atau HOK-nya. Jadi HOK-nya itu terlalu kecil atau itu kan salah, jadi tidak wajar lah ya. Jangan sampai kayak lagunya tidak wajar, bukan itu. Oke, kita next saja. Tenaga kerja terdampak COVID. Tenaga kerja terdampak COVID ini kan sekarang udah lumayan sedikit ya. Kalau ada ya di-input, kalau tidak ada diisi 0 saja. Nah, untuk capaian progres fisik berapa persen, kemudian keuangan berapa persen. Mengisi kolom isian progres fisik dan progres keuangan itu sesuai dengan kondisi masing-masing ya, progresnya jangan dibuat-buat. Kemudian isikan progres fisik sesuai kondisi di lapangan. Jika capaian progres fisik nih kurang lebih 50%, TPM hanya bisa mengisi kolom isian pencairan dana tahap 1. Sedangkan kolom isian pencairan dana tahap 2 akan read only, namun tetap bisa lanjut ke kolom isian selanjutnya. Kolom isian progres keuangan akan otomatis terisi saat data pencairan dana diinput. Kalau belum diinput ya kolom progres keuangannya tidak bisa terisi gitu. Untuk pencairan dana, nah ini total pencairan tahap 1 ini kan otomatis terisi ya. Jadi kita menginput ke bulan masa pajaknya berapa, kemudian pajak pencairannya berapa persen dikalikan 0 karena sudah tidak melaksanakan pajak ya. Ini untuk ini ada PMK-nya terbaru, kemudian nanti akan terisi otomatis. Perhatikan, nilai uang cukup diinput angkanya saja, jangan menuliskan tanda baca RP, tanda titik, tanda koma, tanda titik, koma. Tidak perlu, jadi diisi angkanya saja langsung 1360000 seperti itu, jangan 1.365 dan sebagainya. Kemudian total pencairan dana tahap 2 ini terisi otomatis. Kita klik bulan pajaknya berapa, kemudian tanggal pencairannya berapa, pajaknya berapa persen dan kali berapa. Kemudian masukkan ke rekening tahap 2 berapa, terisi otomatis, ini juga terisi otomatis. Kemudian nama bank, untuk nama bank ini kan kita bekerja sama dengan BRI ya, jadi kita klik pilih nama BRI-nya. Kemudian untuk nomor rekening sesuai yang ada di buku rekening dan nomor rekening, nomornya berapa. Saya ingatkan lagi, nilai uang cukup diinput angkanya saja, jangan menuliskan tanda baca. Kemudian data pencairan dana tahap 2 30% hanya dapat diinput setelah progres fisik minimal 50%. Kalau tidak bisa, kalau belum itu ya nggak bisa input pencairan 30%-nya. Kemudian upload foto buku rekening dalam bentuk file PNG atau JPEG, ukuran maksimalnya 500 KB. Kemudian saldo awal berapa, saldo awalnya yang ada di buku rekening, kemudian saldo akhirnya berapa. Jadi harus saldo akhir itu harus di bawahnya saldo awal, karena kalau di atasnya saldo awal dia akan ada sisa dananya. Sisa dananya ini tanggal setornya tanggal berapa harus disetorkan ke negara ya. Kemudian setor NTPN-nya berapa, diisi strip aja kalau tidak ada. Tuh.
Nah, kemudian upload peta daerah irigasi, kita upload dalam bentuk PDF, ukuran maksimalnya 200 KB. Kemudian upload skema jaringan tersier keseluruhannya, PDF, ukurannya maksimal 200 KB. Kemudian skema jaringan tersier, peta tersier, berapa ukurannya dalam bentuk PDF. Kemudian kalau sudah terisi semua, klik simpan. Nah, untuk dokumentasi kegiatan ini kita upload foto pelaksanaan padat karya. Foto pelaksanaan padat karya ini adalah foto yang menampilkan proses pekerjaan fisik dengan banyak pekerjaan. Jadi prosesnya kita proses kayak menggali atau pasangan batu, pasir dan lain sebagainya. Itu namanya pelaksanaan pekerjaan padat karya. Kemudian foto bangunan responsif gender. Bangunan responsif gender itu bukan perempuan, bukan. Foto bangunan responsif gender itu misalnya foto bangunan plat atau jembatan, penyeberangan, tangga cuci, tempat mandi ternak, tempat istirahat, sholat untuk petani dan lain sebagainya. Itu namanya bangunan responsif gender. Bangunan yang ada di situ yang kayak aksesoris lah ya ibaratnya namanya. Tuh. Kemudian upload foto progres fisik, dari progres fisik 0%, 50%, 100% dan sebagainya. Kita input di situ. Untuk progres 50% ini alangkah baiknya ada pekerjaannya ya yang foto progres fisik 50%-nya ini. Jadi untuk semua foto itu harus berkoordinat. Kenapa demikian? Karena kita bisa mengetahui titik koordinat yang ada di foto itu, titik koordinatnya berapa. Kemudian kalau sudah oke, kita simpan saja. Kemudian klik simpan dan nanti akan berubah ikonnya menjadi warna kuning dengan simbol tanda tanya. Warna kuning simbol tanda tanya ini berarti harus divalidasi oleh KMB. Kalau sudah oke, akan berwarna hijau dengan ikon simbolnya centang. Oke, kita next. Nah, ke tahap berikutnya akan berwarna merah. Berarti tandanya harus menginput di tahap penyelesaian tersebut. Kita ke data tahap penyelesaian kegiatan. Di data tahap penyelesaian ini, kita menginput data tahap penyelesaian di kolom status isian data tahap penyelesaian P33I pada user TPM. Nah, tandanya kan berwarna merah, berarti artinya kita menginput di tahap tersebut. Kita pilih tanggal pelaksananya musyawarah desa tanggal berapa, kemudian jumlah peserta laki-lakinya berapa, jumlah peserta perempuannya berapa, kemudian totalnya ini otomatis antara penjumlahan laki-laki dan jumlahan perempuan. Kemudian jumlah lansia ini apabila ada diisi, kalau tidak ada ya diisi 0 aja gitu. Kemudian upload foto musyawarah desa 3, upload foto musyawarah desa 3 dalam format file PNG JPEG, ukuran filenya maksimal 500 KB. Kemudian perhatikan jumlah peserta, diisi angka saja tanpa tanda baca berapa orang totalnya. Kemudian upload laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan atau disingkat LP2K. Apabila ada nomor LP2K-nya di input, kalau tidak ada ya diisi strip aja. Kemudian tanggalnya, tanggal suratnya tanggal berapa. Kemudian upload dalam file PDF ukuran maksimal 200 KB. Kemudian untuk surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan atau disingkat SP3K. Ini nomornya berapa, kemudian tanggal suratnya tanggal berapa, kemudian upload format file PDF ukuran maksimalnya yaitu 200 KB. Nah, setelah itu permasalahannya apa, diisi. Solusinya apa, diisi. Apabila tidak ada, diisi strip. Alangkah baiknya harus ada permasalahan dan solusinya ya, biar bagus gitu ya, biar tahu permasalahannya yang ada di desa-desa itu apa aja. Kemudian SP3K, berita acara penyerahan hasil pekerjaan dari P3A ke PPK. Nomor suratnya berapa, tanggal suratnya berapa, upload filenya dalam bentuk PDF, ukuran filenya maksimal 200 KB. Kemudian
berita acara serah terima dari PPK ke Satker, tanggalnya berapa, nomornya berapa, upload filenya dalam bentuk PDF, ukuran maksimalnya 200 KB. Kemudian upload berita acara serah terima P33I dari Satker ke desa. Nomor suratnya berapa, tanggal suratnya berapa, kemudian upload filenya dalam bentuk PDF, ukuran maksimal 200 KB. Kemudian di tahap penyelesaian dengan icon simbol warna kuning dengan tanda tanya, berarti harus divalidasi. Apabila udah oke, kita di tahap penyelesaian itu berwarna hijau. Berarti semuanya berwarna hijau di sini. Berarti semuanya sudah lengkap. Apabila ada pertanyaan terkait data persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian, apabila masih bingung, bisa klik komen di bawah. Oke, itu adalah inputan data P33I. Kita ke menu reporting data. Reporting itu apa sih gitu kan? Reporting itu adalah kayak kita report data isian yang sudah kita input. Nah, di reporting untuk akun TPM itu ada 3, yaitu rekap database per lokasi, kemudian ringkasan TPM, dan dokumentasi dan peta. Rekap database per lokasi seperti ini, kita pilih BBWS-nya mana, provinsinya mana, kabupatennya mana, kecamatannya mana, desa apa. Kemudian klik download Excel. Setelah download Excel, nanti dalam bentuknya Excel seperti di bawah ini gitu. Kemudian ini adalah ringkasan TPM, kita download, nanti ada export PDF. Kita klik export PDF, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian ini adalah dokumentasi dan peta. Dokumentasi dan peta ini ada 2 ya. Dokumentasi. Nah, dokumentasi itu. Kemudian dokumen lainnya. Apabila warnanya merah berarti ada foto atau dokumen yang belum lengkap. Warna hijau berarti semuanya sudah lengkap. Untuk dokumentasi, nanti dokumentasi tampilannya dalam bentuk Excel seperti ini. Ada foto Sosdes, Musdes 1, survei, Musdes 2, Musdes 3, foto fisik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk dokumen lainnya ini nanti dalam bentuk RAR. Dalam bentuk RAR ada muncul peta DI, skema jaringan keseluruhan, skema jaringan tersier, buku rekening, hingga NPWP. Seperti itu reporting. Apabila ada yang kendala dan lain sebagainya bisa komen. Kemudian untuk tracking koordinat saluran. Untuk tracking koordinat saluran ini menggunakan aplikasi ya. Jadi kita pilih nanti P3A-nya mana, nomor fakta integritasnya berapa, kemudian tanggalnya berapa, nomor perjanjian kerjasamanya nomornya berapa, tanggal perjanjiannya tanggal berapa, kemudian nanti tracking lokasinya di mana. Ternyata lokasinya di sini. Terang. Klik simpan, nama segmennya apa, muncul. Itu untuk membackup data ya. Jadi unduh hasil inputan data TPS secara rutin. Jadi tiap hari kita unduh. Apabila ada server down atau kehilangan akun, kita bisa menggunakan akun unduhan tersebut. Oke, itu saja panduan aplikasi sistem monitoring P33I untuk akun tenaga pendamping masyarakat. Apabila masih bingung terkait gambaran umumnya, terkait akun tenaga pendamping TPM dari inputan, dari login ya, dari input, update, menghapus, kemudian nge-reporting data isiannya, kemudian tracking. Apabila ada kendala atau ada yang kurang paham, teman-teman TPM bisa komen. Kemudian apabila suka bisa like. Kemudian kalau sering bisa subscribe dan klik notifikasinya. Jadi itu saja terkait panduan aplikasi sistem monitoring database P33I tahun anggaran 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.